Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وغالي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula subhanaka. Itukah? Halaman 202. Halaman 202 baris ke-17 dari bawah lah. Baris ke-17 dari bawah di tengah-tengah dalam kurung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membanyakkan iya. Artinya sidin kada mau sedikit dalam urusan ini. Membanyakkan iya akan mengata subhanaka, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma. Itu kalau disambung subhanaka, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Artinya maha suci engkau hai Tuhanku, dan dengan puji engkau hai Tuhanku ampuni olehmu bagiku, karena bahwasanya engkau yang terlebih menerima akan taubat hambamu. Lagi yang terlebih mengasihani akan hambamu. Nah ini Nabi melajari kita sebenarnya. Jadi ada dosa kita yang kita kada sadar, yang dosa itu andaknya di dalam hati. Nah, dua perkara di sini secara tersirat Nabi memadahi. Ada dua dosa yang termasuk dosa besar yang disuruh kita bertaubat, dan itu perkaranya ada di dalam hati. Pertama, kita berisi sangka-sangka yang kada layak sangka tersebut ditujuakan kepada Allah. Bersangka kada bagus lawan Tuhan. Berdoa kada kabul, menyangka Allah Ta'ala kada mendengarkah? Atau kada mampukah? Atau pamalarkah? Atau misalnya Allah Ta'ala sengaja melambat-lambatankah? Atau misalnya Tuhan tuh kada adil jadinya. Nah ini seluruhnya itu sangka-sangka yang kada bujur terhadap Allah. Itu pertama, salah satu sangka. Banyak lagi sangka yang lain. Nah, kita menyangka Allah Ta'ala itu bersifat yang kaya sifat makhluk. Bertempatkah misalnya? Atau bersisingutkah misalnya? Allah Ta'ala nih, sangka-sangka kita itu yang kada bujur itu, yang dilayak, yang ditujuakan, disandarkan kepada Allah, nah itu dosa besar. Maka seluruh sangka-sangka yang kada bagus itu kita akhiri dengan kalimat subhanaka, maha suci engkau wahai Allah dari seluruh sangka-sangka ulun yang kada bujur terhadap pian. Nah itu maksudnya. Jadi subhanaka itu kalimat pengakuan kita bahwa kita banyak salah di dalam hati, salah sangka terhadap Allah. Subhanakallahumma, maha suci wahai Allah, pian maha suci dari segala sangka-sangka ulun yang kada bujur terhadap pian. Ulun berdoa kada kabul-kabul, ulun dulu menyangka pian nintu kada adil, padahal pian adil aja, cuma ulun salah sangka. Subhanakallahumma. Nah, maka sangka-sangka kita yang kada bujur ditujukan kepada Allah itu dosa besar. Kadang-kala kita kada sadar bahwa itu dosa besar dan kita belum bertaubat dari itu. Satu. Yang kedua pulang sambungannya wa bihamdika Allahumma. Nah, ini pun pengakuan kita. Dahulu kita waktu belum belajar sifat 20,
Bila kita berbuat baik, parasatnya kita yang baik. Bila kita sembahyang beribadah, parasa kita yang ahli ibadah. Bila kita belajar lalu alim, parasanya kita yang alim. Maka bila sudah parasa kita yang diisi kebaikan, ujung-ujungnya kita minta puji. Nah, perasaan minta puji terkadang ada di dalam hati orang yang berbuat baik. Walaupun inya kadang minta puji, tapi bila orang puji, sakilan burit tak naik pada lantai. Nah, pinggulu bulu baju beganal, bejajak di jalan kartakin rasa lain, mbah orang puji ini tuh. Mapian alim bandar lah jah, hanya aja tahu nyawal kau jah. Atau kita kadang mengaku je aku kadang minta puji, adalah aku minta puji kadada, tapi imbah orang caci tak singgung sama aja. Imbah disambati, kada dihormati, kada dituhaakan, tak singgung. Ini menandakan ada penyakit di hati kita. Bukan orang yang salah. Allah Ta'ala maulahakan ujian, hendak mengetahui bujur kada hati kita jadi hamba atau hendak jadi Tuhan juga kah? Hendak dimuliakan, hendak jadi Tuhan darahnya. Nah, maka perasaan keakuan dan perasaan kepemilikan, aku kawa, aku mampu, nah, itu syirik yang samar. Itu pulang perasaan aku beisi ini, aku beisi itu. Ini pun ko, itu pun ko, itu pun ko, ini pun ko. Nah, perasaan keakuan, kepemilikan, kemampuan rasa kita yang kawa, rasa kita memiliki, itu syirik yang samar. Dan syirik yang samar ini menimbulkan sifat ujub, artinya minta puji. Nah, sadar kita bahwa itu salah. Wa bihamdikallahumma, yang layak dipuji itu pian wahai Allah. Nah, dahulu ulun tak salah Tuhan, hati ini tak salah. Nah, ini kita kada bertaubat nih dari perasaan yang salah nih tuh. Sangka kita sako imbah bejinah bertaubat, sangka kita ingin tuh aja sako imbah yang memandir orang gibah bertaubat, itu bujur aja sudah. Tapi ada dua kesalahan dosa besar di dalam hati. Pertama, menyangka Tuhan yang kada layak disandarkan kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita kada bujur-bujur memuji Allah, kita hendak juga dipuji. Itu pun kesalahan atau dosa besar yang kedua. Nah, maka ujar Nabi, aku jan Nabi rancak membaca ini, maksudnya menyuruh kita. Nabi bahabar itu maksudnya, bahabar maksudnya supaya kita menggawin kayak itu. Khabariyah bermakna insya'iyah. Nah, Nabi mahabarakan maksudnya gawi je Nabi nang kayak ini. Mau Nabi kada kayak itu maksudnya. Nah, jadi subhanakallahumma, pengakuan kita ya Allah. Nah, ulun banyak salah wayah ini, mengaku yang kada-kada lawan pian. Wa bihamdikallahumma, ulun pun juga banyak salah. Selalu ulun tadi bersifat ujub, riya. Harusnya ulun memuji pian, ternyata ulun minta puji. Nah, maka dua kesalahan itu, ighfirli, ampuni ulun. Innaka, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim, sangat menerima taubat hamba-hambanya dan sangat mengasihani. Nah, ini bacaan Nabi bagus benar kita membaca. Jadi dosa zahiriyah kita minta ampun dengan Tuhan, menyesali, berniat kada mau ulangi, bunyi istighfarnya astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah hajaka tasarah. Tapi kalau dosa batiniyah, ini istighfarnya. Nah, jadi tulisi keterangan ini dosa yang di hati, cara beristighfarnya yang kayak ini. Nah, tulisi keterangannya tuh. Jadi jangan disamakan, ada semacam munajat hati dulu, karena ini urusannya urusan hati, Bang. Nah, akui dulu kesalahan hati kita. Pertama, kita banyak salah sangka sama Tuhan. Nah, hujan pulang amja. Nah, apa Tuhan hujan? Nah, kayaknya dulu orang hanya membuka dagangan maka hujan lah aja. Nah, ini kan salah menyangka lawan Tuhan. Nah, itu. Imbah itu pulang wa bihamdika, ulun Tuhane ampih minta puji. Sekarang ulun memuji pian aja. Dahulu ulun minta puji lawan makhluk. Nah, itu dosa besar juga. Nah, maka ighfirli, ampuni ulun, innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu. Apalagi lagu tulah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Artinya adalah Nabi SAW membanyakkan ia akan mengata subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu.
Jadi jangan sampai kita tuh mati membawa dosa. Memang kita ini kadakawa pang berasi suci itu kadakawa. Memang sifat manusia itu katuju menggawi dosa, itu sifat manusia sudah lalai. Tapi Allah ma'ada akan taubat. Nah, Allah ma'ada akan taubat. Jadi Allah ma'ada akan taubat. Maka kesempatan kita bertaubat itu jangan disia-siakan. Ada taubat apa? Taubat yang biasa, ada taubat yang khusus. Nah, ini salah satu taubat, cara bertaubat yang khusus sebenarnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfari ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu." Nah, Nabi memberikan bocoran, berikan rahasia. Nih barang siapa hidup pina rasa sulit, ekonomi rasa sempit, hati pina mipit segala macam. Nah, pina sedih ya terus, pina urusan kada mau lancar ya terus. Nah, Nabi memberikan rahasianya. Ya Nabi, barang siapa membanyakkan mengucap istighfar, yakni barang siapa membanyakkan memohonkan taubat, niscaya menjadikan oleh Allah Ta'ala baginya daripada tiap-tiap duka citanya menjadi sukacita. Jadi duka cita itu ada pada setiap orang, tapi diganti oleh Allah menjadi sukacita. Dan juga tiap-tiap picik hati akan tempat keluarnya. Masuk picik itu sempit hati dari jalan keluar. Nyanyuknya kita ada tahu jalan keluar kayak apa. Kaholo ya nyanyuk juga, kahilir ya nyanyuk juga. Minta pendapat orang ya nyanyuk juga. Nah, maka dirubah Allah kena kepada keluasan. Arti keluasan itu jalan-jalan kemudahan. Nah, dan Allah memberi oleh Allah Ta'ala akan rezekinya daripada sekira-kira, maksud dari sekira-kira yang mana tiada dapat dikira-kiranya. Nah, min haitsu la yahtasibu, inya kada menyangka lain jalur di usaha rezeki itu ada. Nah, mun guru sekumpul bahari ma'arti la yahtasib itu beluruk insiden. Nah, jadi rezeki itu beluruk. Maka kawa di sini diambil pemahaman, orang pina nyanyuk pikiran, rezeki pina sempit. Nah, memang kada tapi mau minta ampun lawan Tuhan. Kesalahan itu diharagu. Jadi dosa ini menghalangi kita mencapai cita-cita. Jadi dosa ini menghalangi kita mendapatkan kabul apa yang kita hajatkan. Yang menghalangi itu dosa tuh. Bahkan dosa ini menghalangi kita ditulungi Allah untuk beribadah. Nah, artinya dosa ini dijadikan sebab kita tadi terhalang untuk ma'rifat kepada Allah pulang. Jadi banyak benar anunya mudarat dosa ini. Tapi mun kita istighfari, kita taubati, lalu menjadi jalan kemudahan. Jalan kemudahan. Jadi di sini katakan man aksara, memperbanyak. Nah, kalau yang dari guru kita, guru sekumpul tuh istighfar tuh astagfirullah handap aja cuma 1000 kali. Ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, waktu kita baca istighfar itu maka diresapi bahwa aku banyak salah dan ulun mengaku wahai Allah banyak salah. Nah, ulun minta ampun lawan pian. Ulun kada hakun lagi mau ulangi. Nah, gitu dulu menyesal bener ulun Tuhan nai membuang-buang umur. Nah, dalam kemaksiatan. Nah, ulun minta ampun lawan pian. Itu munajat hati nang kayak itu. Sedangkan muntung bang, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, amun muntung astagfirullah, hatinya nyuk. Nah, itu kada mau. Hati itu kita pertama mengakui kesalahan kita, menyesali dan berniat kada mau ulangi. Nah, lalu rasa sopan lawan Tuhan. Jangan sampai kita waktu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu malah kita membanggakan diri. Aku pang di kampung ini pembanyaknya baca istighfar aja. Jakanya kada aku di kampung ini turun saku bala aja. Kada beruntun bala nih aja. Nah, itu luput darahnya. Itu muhanyawa yang istighfar. Kayak itu. Setiap apapun ilmu kah, amal kah yang menjadikan hati kita tuh sombong, nah stop aja dulu. Berarti gurunya setan naranya. Nah,
Beguru bejor-bejor. Jadi kita beramaliyah ini kalau ada beguru harus ada gurunya, ada yang pembimbingnya. Kalau baca. Pas bener nih, fadilatnya luar biasa. Baca istighfar nih sekali, fadilatnya saini. Bagus bener nih, apa fadilatnya aja? Masuk surga dahulu pada Nabi. Luar biasa. Imbah nintu pulang pahalanya luar biasa bener aja baca Imbah tu pulang barang siapa membaca istighfar ini rezekinya lancar benar kada duga-duga. Lalu membaca istighfar astagfirullah. Nah sekalinya hatinya ini mahadangi rezeki lancar. Kapan pabila aja. Nah, ini luput istighfar nang kayak itu. Salah posisi hati nang kayak itu. Nah, jadi ada dulu si Hasan Ginggong. Jadi guru Sumbol bagi sahabari Sidin itu di daerah Ginggong itu daerah Jawa lah. Ini termasuk Sidin itu termasuk orang yang wali Allah Ta'ala yang makamnya tinggi. Murid-murid Sidin itu jadi guru Sumbol termasuk yang menjadi tiang-tiangnya langit. Itu murid Sidin itu menjadi tiang-tiangnya langit. Nah, jadi siapa aja yang datang ke tempat Sidin itu minta amalan apa aja masalahnya, yang Sidin julung itu istighfar. Nyawa baca istighfar aja Sidin. Datang ke Sidin, lambat bener ulun guru ya kada berjodoh nih. Mencari ya tutup halo. Ya Sidin baca istighfar banyak. Nah, ada juga yang rezeki rasa sempit segala macam, baca istighfar aja Sidin. Nah, itu. Jadi istighfar terus amalan Sidin kada ada yang lain dari itu. Istighfar. Nah, kenapa? Jar Sidin, Nabi madah ini man aksara min istighfar, ja'alallahu azza wa jalla min kulli, dari siap sesuatu kesempitan menjadi kemudahan. Nah, itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaumi 70 marratan." Nah, artinya bahwasanya ini ujar Nabi lah, Nabi berucap, aku je Nabi mengucap istighfar akan Allah Ta'ala dan aku bertaubat kepadanya. Taubat itu iya yang di dalam hati tadi, menyesali, minta berniat kada mau ulangi, itu taubat narannya. Lalu muntung baca istighfar. Nah, itu di dalam tiap-tiap hari ini jar Nabi 70 kali. Nah, 70 kali Nabi. Lalu apakah Nabi ini berdosa? Kada. Nabi itu mustahil dari mengerjakan dosa. Gawian Nabi ini etikat Ahlussunnah wal Jamaah lah, wajib sunnah, sunnah wajib, makruh aja kada ada. Seandainya Nabi ada mengerjakan sesuatu yang secara zahir seperti makruh, itu bukan karena Nabi bersengaja kada atau tak salah kada. Itu Nabi memang hendak memadahkan ini boleh aja nang kayak ini tapi makruh. Nah, itu maksudnya. Dalam istilah fikih itu bayanun lil jawaz narannya. Nah, nang kayak baudo mbasuh muha 2 kali. Kan kada sunnah ya, kalau yang sunnahnya kan 3 kali ganjil. Nabi pernah 2 kali. Itu bayanunil jawaz, artinya memadahkan boleh aja nang kayak itu. Nah, lalu Nabi ini kenapa sampai 70 kali mahuluakan kita supaya kita beristighfar jangan sedikit. Itu maksudnya. Jangan kita membaca ini, Nabi ginjoli bisa juga salah aja. Buktinya aja minta ampun sampai 70 kali aja. Nah, ini nyawa yang salah paham. Nah, artinya bahwasanya Nabi aku mengucap istighfar akan Allah Ta'ala dan aku bertaubat kepadanya dalam tiap-tiap hari. Berarti ini tiap hari itu bang 70 kali. Nah, apa istighfar bunyi kalimatnya tasarah pian itu anak kenapa anak istighfar astagfirullah. Jangan pian salah paham. Nabi baca istighfar 70 kali berarti istighfar. Nah, salah paham nih tuh. Kadang kayak itu bunyinya istighfar aja. Nah, berarti ini guring sakonin tuh sampai ada hujan ini guring pas benar istighfar aja. Takjub yang bini mendengar, mengapa bunyi istighfar nang kayak itu? Nah, orang astagfirullah 70 kali. Apabila yang bagus membacanya 70 kali ini tuh imbah asar. Paling bagus membaca 70 kali imbah asar.
Nah, apa fadilatnya? Nah, fadilatnya kayak tadi, dimudahkan ke segala kesempitannya, dilancarkan rezekinya, dan plus tambahan, barang siapa membaca 70 kali imbasar, ini timingnya nih, fadilat timing ya kita, fadilat waktu. Bila dibacanya yang 70 kali itu imbasar, berbeda fadilatnya mun kita dibaca imbah isa, balain sedikit. Nah, apa fadilatnya? Diampuni dosa kita 70 tahun. Nah, umur kita 30 tahun, ayo bonus kada? Apalagi itu kan untuk sekali. Ini hari-hari pian, amun hari-hari membaca ila sampai akhir umur, itu bukan hanya kita 70 tahun diampuni, abah mama kita dosa 70 tahun diampuni, keluarga kita yang parak yang jauh diampuni dosa-dosanya. Nah, pian mamalakan itu untung benar keluarga pian tuh tahun 4 diampuni dosa-dosanya 70 tahun. Itu mun kita membacanya imbah asar, itu fadilat imbah asar. Batu pang mun hendak bunyi kalimatnya pang tasarah pian, tapi ada yang khusus supaya menambah fadilat. Nah, bunyi kalimatnya astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Nah, astaghfirullah, ulu minta ampun lawan pian wahai Allah. Astaghfirullah, ulu minta ampun lawan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, karena sidin itu, pian itu, ghafara, sangat mengampuni. Nah, itu artinya sangat mengampuni. Nah, bila bunyi kalimat yang kayak itu, bertambah pulang fadilatnya. Fadilat yang kalimat yang kayak itu, nah apa fadilatnya bertambah? Diluaskan rezekinya yang berberkah dan halal, serta dikabulkan segala hajatnya. Nah, nih tuh. Jadi cakap ibarat doa nih tuh pengabulan bila berdoa. Hendak berdoa, belum apa-apa, hanya hendak ini sudah kabul hajat. Belum lagi tuh yang hanjar ke ini aja sudah kabul hajat. Jadi astaghfirullah innahu kana ghaffara. 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 Supaya hafal yang mendengar. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Nah, ghaffara itu salah satu asmaul husna. Astaghfirullah innahu ghaffara. Berapa kali? 150 aja. Nah, salah dengar pian teh. Napa 150? Berapa tadi? Han, kada ingat ulun nah. 70 kali. Bila dibaca itu imbah asar, diampuni dosa 70 tahun. Bila kita tugul membaca tiap hari, bukan hanya dosa kita yang diampuni, dosa mama abah kita dan dosa nini datu segala kuitan keluarga berataan juga diampuni. Tapi itu hari-hari membacanya, mun hendak berataan diampuni. Nah, apabila kita amalkan itu, mulai pian lagi anum ini nah, jati ja ketuhannya sugih dan berberkat. Amalkan aja pian mulai lagi halus nih nah. Tapi memang sudah yang umur 70 tahun ini lain lagi memang kisahnya. Nggih isuk mati ya kalau kada sampai apa-apa lagi, bertaubat aja lah sudah. Nah, maka Ijrail sajang-jangang terus lawan yang umur 70 nih tuh nah. Nah, itu kada usah berpikir nak sugih lagi nih tuh. Anak bebini pulang aja sekalinya umur 70 tahun. Nah, rupanya senjata tuh luar biasa sama anunya, amaliyah kuat. Jadi mun umur sudah 60 ke atas itu tuh banyaki doa yang sagar supaya selamat di akhirat. Doa untuk juriat. Ampih kita doa tuh untuk kepentingan pribadi kita, kada usah lagi sudah. Itu tadi astagfirullah innahu kana ghafara. Napa nintu jah? Anu jan itu mengarada wajan itu jah. Nah, jadi ulun tuh bila bepandir sesuai ada kitabnya. Nah, jadi jangan sembarang salahkan. Kalau kita berkitab, nah, maka kita ada rujukan nananya. Kalau ada yang menyalahkan, misalnya silahkan yang menyalahkan. Jadi kita isi nas juga. Guru sekumpul tuh rajak bahari pian digulungi orang kitab yang menyalahkan gawian sidin toh. Berdiam aja sidin biasa aja.
karena aku bisinas juga ada dari guruku juga. Nah kayak itu. Kalau pian hendak tahu yang 70 kali dibaca imba asar fadilatnya diampuni dosa 70 tahun itu, buka kitab Kifayatul Atqiya. Nah, buka kitab Kifayatul Atqiya. Buka aja. Halaman mana beres mana aja, cari seorang situ. Ya kalau cari seorang, amun togol mencari dapat tuh. Sudah dipadahi kitabnya, betakun halamannya pulang, kanya nyamanan. Ya kalau kanya nyamanan. Nah. Jadi insya Allah kita yang kayak dari amalan-amalan kita dari Guru Sokompo itu ada kitabnya bertahan di orang lah, ada kitabnya. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berak Isya sudah. Nah, sedikit dulu pengumuman dulu lah pengumuman sebelum kita meneruskan baca kitab. Tak perlu ingat ya kalau. Jadi program bulan Ramadan ini kan kita malam Jumat ini terakhir di sini ya kalau pengajian malam Jumat majelis kita nih terakhir sebab menghadapi bulan Ramadan. Untuk malam Jumat pengajian ulun terakhir di sini. Nah, sedangkan program bulan Ramadan itu insya Allah dari tanggal 1 Ramadan ya kalau dari tanggal 1 Ramadan sampai seterusnya insya Allah itu sesudah setiap sholat zuhur di sini di Masjid Nurul Islam ini dibaca kitab Sifat 20 Habib Usman Batawi. Nah, tiap hari kecuali hari Jumat. Nah, kenapa hari Jumat kada? Karena pian jadi khatib. Nah, kada kawa. Ya kalau jadi setiap hari kecuali hari Jumat waktunya sesudah salat zuhur kurang lebih 35 menit lah. Bah tuntung tuh goringan aja kita lagi di sini. Nyaman goringan, angin ya kalau. Nah, janak bener goreng tuh. Jadi tiap hari insya Allah dan insya Allah kita tamatakan, kita tuntungakan yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Nah, amun dari sisi kita mengenal Allah, kalau ingat awwaluddin ma'rifatullah itu ada batasannya. Nah, bila tuntung 50 aqaidul iman yang kandungan la ilaha illallah dan kandungan Muhammad Rasulullah selesai sudah. Artinya kewajiban kita secara fardu ain tuntung. Kada berdosa lagi. Namun kita belum belajar sifat 20 yang 50 aqidul iman itu, belum belajar, belum paham, belum mengerti. Nah, itu kena kemana-mana kita berjalan membawa dosa awak, dosa seawakan. Kenapa? Karena etikat kita mungkin saja salah. Nah, kahulu membawa dosa, kahilir membawa dosa. Tapi apabila kita sudah belajar sifat 20 yang hukumnya fardu ain ini, arti fardu ain ini kada kawa diwakilakan ke orang. Itu kewajiban kita. Dan juga bila sudah besi anak bini, kewajiban kita malah jadi anak bini sifat 20 nih toh. Nah, jadi tauhid kenapa sifat 20 aja? Dikit nyapang aja. Nyawa anak banyak ah. Yang 20 aja belum belajar, hendak banyak. Nah, sambatannya aja 20 nih toh. Amun dipandir kada bakal tuntungan. Nah, jadi kita jangan tamakan huak yang memadahkan sifat 20 atau kada bujur. Wah nyawa tuh yang kada bujur. Enggak ya. Kalau panggen ada di sini memandahkan sifat 20 kada bujur, datang ke sini nah. Mengitaknya. Begaya aja lah. Nah, nggih, tapi bujuran henteu ada begayaan nggih. Biasa sarik bujur lon nggih. Kada begayaan. Nah, kalau pang ada misalnya mendangan sifat 27 anu sesat ya, bid'ah segala macam. Kedikitan bener lon tuh. Cak bini hendak ambil bini sudah. Nah, itu. Jadi waktunya tadilah. Nah, sedangkan kitabnya ujar panitia Sidin bun panitia menukar panitia masjid nih lah 200 biji kitab. Jadi yang mana belum berisi kitab itu dibagi gratis ya lah. Nah, dibagi gratis kitabnya. Bagus bah kitab. Kenapa kita disuruh bah kitab? Pertama kita insya Allah dapat syafaat musannifnya bah kitab. Lawan bah kitab ini bagusnya nih untuk barakatnya banyak, pahalanya lebih banyak dan kita mencapai ke level thalibul ilmi. Bukan yang sami'ul ilmi tapi thalibul ilmi. Nah, itu tak sedikit lah kita mau ubah gaya, maka derajat kita dalam pandangan Allah lebih tinggi daripada sekadar mendengar. Sebab bila berkitab
ada catatan bulik ke rumah kalau kita mutalaah itu thalibul ilmi. Ya kan kita disuruh menuntut ilmu aja. Barang siapa menuntut ilmu satu mat satu bab lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Itu yang kawa mutalaah buliknya tasarah aja caranya kayak apakah? Ada kitabnya, ada catatannya, buliknya kawa mau ulang-ulang. Itu naranya yang dapat yang lebih baik daripada 1000 rakaat itu. Namun kita mendengar apalagi sambil bersandar-sandar, guring pulang, pas bangun tuntungkah sudah aja. Nah, ini kada dapat yang 1000 rakaat itu. Bujuran nah. Kada begayaan dapat tay kasihan dapat tanya Tuhan kada pamalar aja bang ya kalau nah dapat tay juga ini ayo aja berarti guringan aja kita ya kalau enggak itu wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.